Dia punya serunya nggak sama, guys. Nggak sama seperti kalau Malaysia berlawan sepak bola dengan Indonesia. Nggak sama. Indonesia kalau bertemu dengan Malaysia, serunya seperti sudah Perang Dunia Ketiga. Seperti kata oleh admin tadi. Memang betul itu. Tetapi seru. Itu yang kita mau, keseronokan itu. Itu yang kita mau, dia punya... Brozul Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel, guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura ataupun di seluruh ASEAN ataupun di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Okey. Hari ini saya mau mereaksikan satu lagi video daripada channel Dunia Fana News. Anda boleh pergi ke channel Dunia Fana News, klik butang subscribe-nya dan klik tombol loncengnya sekali tanda sokongan anda juga kepada channel Dunia Fana News, guys. Okey, jangan lupa. So, judul yang kita mahu reactionkan hari ini katanya adalah pandangan orang Tionghoa Malaysia tentang Indonesia. Wow. Tionghoa Malaysia, guys. Pandangan Tionghoa Malaysia ini, bagaimana pandangan orang Tionghoa Malaysia tentang Indonesia yang jarang kita ketemui. So guys, saya pun sudah penasaran bagaimana pandangan mereka terhadap Indonesia. Tanpa basa-basi dan tanpa berlengah lagi, mari kita sama-sama tonton direction bersama dengan Brozul Channel. Mari. Apa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Populasi orang Tionghoa di Malaysia ada sekitar 7,5 juta jiwa. Kebanyakan orang Tionghoa Malaysia itu bertutur dalam bahasa Cina dan hanya sedikit saja yang bisa berbahasa Melayu. Ya, kalau kita lihat, memang kita katakan dengar itu memang benar ya. Karena Cina di sini mereka lebih suka berbahasa Cina sendirilah. Saya sebagai orang Indonesia jarang sekali melihat dan mendengar orang Tionghoa di Malaysia itu bercakap dalam bahasa Melayu. Oleh karena itu, rasa penasaran saya menjadi agak terobati ketika melihat satu artikel menarik di situs quora.com tentang pandangan orang Malaysia pada Indonesia dengan judul menarik, yaitu apa tanggapan orang Malaysia terhadap Indonesia saat ini. Tentu saja, lebih menarik lagi pandangan tersebut ditulis oleh orang Tionghoa Malaysia bernama Chu Pin Huan, berusia 27 tahun. Chu Pin Huan mengawali tulisannya dengan memperkenalkan dirinya secara singkat. Saya orang Malaysia berketurunan Cina. Saya hanya pernah mengunjungi ke Indonesia satu kali sahaja setakat ini, kata Chu Pin Huan. Bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kurang lebih maksudnya adalah Chu Pin Huan itu orang Malaysia keturunan Tionghoa, pernah berkunjung ke Indonesia sekali saja sejauh ini. Sekali pernah datang. Chu Pin Huan melanjutkan ceritanya dalam bahasa Melayu yang ternyata cukup baik sebagai berikut. Saya tidak fasih berbahasa Indonesia. Saya terdengar bahwa bahasa Indonesia dan bahasa Melayu mempunyai sedikit kesamaan. Jadi saya berharap Anda boleh mengambil sedikit masa untuk baca dan coba faham jawaban saya dalam bahasa Melayu. Saya memohon maaf atas sebarang kesulitan timbul. Persepsi saya terhadap Indonesia termasuklah berikut. Mungkin kalau di dalam bahasa Indonesia, persepsi saya terhadap Indonesia adalah sebagai berikut. Pertama, Indonesia negara yang sangat besar dan mempunyai populasi yang sangat tinggi. Kedua, Indonesia mempunyai banyak tempat yang cantik gila seperti Gunung Rinjani dan Bali. Namun Indonesia juga sering timbul bencana alam seperti gempa bumi. Wow, Gunung Rinjani ya. Wah, saya mau reaction itu Gunung Rinjani itu. Nanti saya mau lihat di mana. Tsunami. Jadi mungkin kadang-kala agak merisaukan, mungkin maksudnya kadang-kadang agak mencemaskan atau mengkhawatirkan. Ya benar. Ketiga, Indomie sedap. Ini jelas maksudnya adalah mie instan Indomie itu nikmat dan sedap tentunya. Memang betul. Presiden Indonesia sekarang agak kuat dan disukai oleh rakyatnya. Benar, Bapak Jokowi. Kelima, Indonesia. Saya mau bertemu dengan Bapak Jokowi ya. Saya mau bersalam-salam dengan Bapak Jokowi di Jakarta nanti. Bisa nggak? Bisa nggak, guys? Kalau anda ketemukan saya dengan Bapak Jokowi, bisa nggak? Tolong jawab di bawah komentar ini, guys. Kalau ada kena pampres yang bisa kenalkan saya dengan Bapak Jokowi. Mempunyai sejarah yang agak rumit, di mana presiden-presiden sebelum ini dituduh rasuah yang serius. Waduh, gawat ini tentang presiden Indonesia yang dituduh terlibat korupsi di mata orang Tionghoa Malaysia.
Keenam, Indonesia negara yang lebih bebas di segi agama, di mana segelintir orang Indonesia itu dibenarkan mendukung agama Kristen. Nah, maksudnya segelintir atau sebagian orang Indonesia diperbolehkan untuk memeluk agama Kristen. Di mana maksudnya ini Cupinhan dalam kurung di Malaysia ke semua orang Melayu mesti beragama Islam. Jadi kalau di Malaysia itu Sebentar ya, kalau ini seperti kalau di Malaysia pun saya perbetulkan sedikit lah ya, bukannya apa. Kerana di Malaysia pun sebenarnya bebas juga untuk beragama. Enggaklah juga dilarang ataupun ditegah untuk beragama. Apa kalau di Malaysia ni kalau kita tahu kan kalau ada Buddha, ada Hindu, ada Kristian, ada agama Sing pun ada, Islam, memang bebas juga, sama. Di Malaysia sama seperti di Indonesia juga, bebas untuk beragama, tidak menghalang. Kecuali kalau kamu orang Islam mau murtad itu pasti dilarang lah, itu pasti. Kalau Indonesia pun sama kan, kalau Islam mau murtad itu kan pasti dilarang, ditegah kan, itu sama lah itu. orang Melayu wajib beragama Islam. Ya, Melayu Ketujuh, memang wajib Indonesia Islam. negara yang kurang kaya di Asia Tenggara. Satu contoh ialah Bangkok, Kuala Lumpur, dan Singapura semua mempunyai kereta api di ibu negaranya. Tetapi Jakarta masih tidak bila saya mengunjunginya pada tahun 2015. Mungkin maksud Cupinhan ini adalah MRT. Ya, memang benar tahun 2015 Jakarta ibu kota Indonesia belum mempunyai MRT, tapi sekarang sudah mempunyai. Ya, kalau kita lihat sekarang memang MRT sudah ada di bawah tanah itu ya, yang MRT di Jakarta itu. Itu salah satu pengangkutan umum yang saya akan cuba di Jakarta nanti, guys. Nah, Cupinhan melanjutkan lagi, tetapi sekarang Indonesia agak cepat dalam pembangunan dan semakin kaya dan maju. Kejayaan Gojek adalah itu benar. Ini adalah maksudnya Gojek itu adalah transportasi online. Ya, sebenarnya guys ya, sebenarnya semenjak pemerintahan Bapak Jokowi ini, kita lihat Indonesia menjadi tumpuan seluruh dunia untuk melihat bagaimana pantasnya Indonesia memajukan negaranya yang dikendalikan oleh Bapak Presiden Jokowi itu. Kalau kita lihat, Bapak Jokowi memberi kemajuan pada Indonesia tu seperti sangat pantas. Itu yang hebatnya Bapak Jokowi itu, guys. Karena itu ramai pemimpin-pemimpin dunia sangat kagum dengan Bapak Jokowi. Termasuk saya ya, kagum dengan Bapak Jokowi. Sehingga saya selalu bilang di sini, saya mau ke Jakarta, saya mau bertemu dengan Bapak Jokowi. Mau bersalam dengannya. Orang yang begitu hebat harus kita bertemu, guys. Betul tak, guys? Okey, kita lanjut. Transportasi berbasis online lah. Kedelapan, kebanyakan orang Cina atau orang Tionghoa di Indonesia tidak lagi menggunakan nama Cina atau berbahasa Cina, dan mereka pakai nama Indonesia sahaja. Sebaliknya, orang Cina Malaysia masih menggunakan bahasa Cina selain bahasa Melayu, dan ini juga sesuai dengan fakta. Kesembilan, ada segelintir orang Malaysia dan orang Indonesia sering bergaduh di atas internet. Maksudnya mungkin adalah media sosial, di mana kedua warga jiran serumpun itu kadang-kadang memang agak panas ya, sedikit bergaduh, tapi itu wajar, tidak masalah. Tetapi selanjutnya Cupinhan mengatakan, saya tidak berapa pasti apakah isu-isu atau konflik di antara mereka. Ya, Cupinhan tidak tahu pasti apa penyebab suasana bergaduh itu. Mungkin ya, kerana itu biasa ya. Kalau kita sudah terlalu rapat, seperti adik abang kakak lah. Kalau sudah terlalu rapat, pasti sering berantang, sering bergaduh. Tetapi bergaduhnya enggaklah serius. Kemudian baik. Sudah terlalu rapat, begitulah kan. Adik-beradik pun di rumah kalau sudah terlalu rapat pun sering bergaduh. Kan? Tetapi seperti yang dibilangnya peribahasa, air yang dicincang enggak akan putus ya. Begitulah antara Indonesia dan Malaysia ini. Okey, kita lanjut ya. Biasanya karena masalah sepak bola atau bola sepak. Mungkin kata Cupinhan, mereka cuma ingin menunjukkan bahwa negara mereka lebih handal. Malaysia terbaik, Indonesia terbaik. Ke-10, apabila, nah ini tentang sepak bola ya, apabila pasukan bola sepak atau pasukan sepak bola Indonesia berlawan atau bertanding dengan pasukan Malaysia, biarpun di SEA Games atau Suzuki Cup ya, atau ialah AFF ya kalau di Indonesia lebih dikenalnya, perlawanan itu akan menjadi macam World War atau Perang Dunia Ketiga. Waduh, serem banget ya, gara-gara bola suasana jadi kayak Perang Dunia Ketiga. Oke, terima kasih ya atas perhatian Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa ke video berikutnya dari Dunia Fana News. Bye-bye. Bye-bye.
Okey guys, so begitulah seperti yang dikatakan oleh Dunia Fana News, pandangan orang Tionghoa Malaysia tentang Indonesia. Yang last kali itu, yang akhir itu sekali tadi, agak bikin ngakak ya guys. Karena memang itu betul ya. Kalau Indonesia bertemu dengan Malaysia dalam sepak bola, ajang sepak bola, dia tidak kira apalah. Walaupun friendly, persahabatan sekalipun, ataupun itu belum pergi ke final sekalipun, baru dalam kumpulan saja pun sudah seperti Perang Dunia Ketiga, dia punya berantakannya. Tetapi kita tidak boleh nafikan itu. Memang saya biasa ke stadion melihat antara kalau Malaysia bertemu dengan Indonesia kan. Wow, aduh, memang dia punya orang bilang dia punya sorakannya, dia punya apa meriahnya itu kan memang sangat luar biasa guys. Tetapi itu yang seru, itu yang sebenarnya seru. Kalau kita pergi ke stadion lihat sepak bola, kalau biasa saja kan, seperti kalau Malaysia menentang Kuwait ke, menentang negara-negara seperti Brunei ke, menentang negara-negara seperti apa selain daripada Indonesia, dia punya serunya nggak sama guys. Nggak sama seperti kalau Malaysia berlawan sepak bola dengan Indonesia. Nggak sama. Indonesia kalau bertemu dengan Malaysia, serunya seperti sudah Perang Dunia Ketiga, seperti kata oleh admin tadi. Memang betul itu. Tetapi seru, itu yang kita mau, keseronokan itu. Itu yang kita mau, dia punya, orang bilang apa? Dia punya rasanya, dia punya rasa happy-nya kita pergi menonton sepak bola. Okey. Sampai di sini saja guys untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk kami di Indonesia ataupun anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozo Channel. Tanpa sokongan anda, jadilah Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya mereaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang loceng tanda sokongan anda kepada saya. Saya minta maaf andanya ada tersilap kata dan tersilap cakap sepanjang saya mereactionkan untuk anda semua. So, Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.